Jual Mungkin barang sendiri. Webinar berikutnya kali ya Bu ya, boleh deh, boleh. Kita jualan live on nanti Mbak, live on. Oke, silakan rekan-rekan untuk mempersiapkan diri, dan Wani silakan untuk dimulai. Oke, sebentar. Oke teman-teman, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya selamat pagi, selamat siang dan semangat pagi ya teman-teman. Kita di sini akan memulai sesi webinar Konpolitan Excel Axiata dengan dua pemateri, yaitu ada Kang Jovi Rengga Salira dengan judul Top Competencies for IT Fresh Graduates Success for Works, dan yang kedua ada Kang Ade atau Kang Hidayana Babullah dengan tema How Back-end Developer Works in Telecom Industry. Dan kita teman-teman kedatangan CIO dari Excel Axiata Indonesia. Ada Bu Yesi Setia. Jadi nanti teman-teman kita akan jadi Bu Yesi sesi pertama itu Bu Yesi dulu, sambutan dari Excel-nya dari Bu Yesi. Yang kedua ada dari Kang Jovi, dan yang ketiga ada dari Kang Yana. Begitu teman-teman. Betul. Setelah itu kita langsung sesi tanya jawab ya. Iya, nanti ada sesi tanya jawab. Teman-teman bisa ketik pertanyaannya di bawah. Kalau enggak nanti kalau misalkan nggak mau ngetik, nanti bilang aja, nanti kita bisa on cam langsung tanya ke pemateri kayak gitu. Dan lebih membantu kalau misalnya teman-teman bisa ngetik dulu di chatnya, jadi kita bisa lebih mendalam untuk menanyakannya nantinya, seperti itu. Iya. Dan teman-teman buat tiga penanya terbaik itu teman-teman satu orangnya bisa dapat GoPay 100.000. Ayo tanya yang banyak pertanyaannya, dan ya seperti itu. Oke, pertanyaan bisa dimasukkan ketika materi berjalan, tapi akan dibahas mungkin di akhir sesi. Dan juga tidak lupa teman-teman catat topik hari ini yang akan di-sharing sama Mas Jovi dan juga sama Mas Fridayana. Kenapa? Terutama buat teman-teman yang masih kuliah, fresh grad, ataupun memang sekarang lagi meniti karir di industri teknologi. Tips-tipsnya penting banget nih dari Mas Jovi sama Mas Fridayana. Jadi jangan dilewatkan. Oke, kalau gitu mungkin kita bisa lanjut ke Ibu Yesi terlebih dahulu. Iya, kepada Bu Yesi dipersilakan. Oke, semangat pagi semua. Saya senang sekali malam ini bisa bersama-sama dengan rekan-rekan semua. Jadi waktu saya tanya sama Gesit, waduh ini komunitasnya semuanya pada antusias ya. Iya katanya, karena semuanya adalah IT profesional, semuanya siap sedia untuk kerja di Excel gitu kan, kalau nggak salah Gesit ya. Nah jadi tentunya kita perlu kita perlu sharing kurang lebih seperti apa sih kalau meniti karir di IT begitu ya, kurang lebih. Nah jadi ada tiga hal yang saya bisa sharing pada malam ini. Jadi yang pertama adalah perjalanan Excel sendiri. Selama pandemi ini kita terus melakukan transformasi digital. Jadi kalau orang nanya ya kan apa sih yang berubah gitu? Yang sebetulnya yang sangat berubah adalah tim IT-nya, karena kalau sebelum pandemi mungkin kerjanya cuma 7 kali 24 jam. Jadi sekarang sudah harus 8 kali 30 jam gitu ya, cari waktu. Kenapa? Karena dengan terjadinya pandemi maka yang tadinya secara rencana itu kita masih bisa tunda beberapa saat, sekarang tidak, tiba-tiba semua harus dilakukan secara digital. Dan siapa yang jadi fondasi untuk digital itu tentunya teman-teman IT. Nah, kalau kayak begitu ditanya kan, oke, kalau agenda
transformasi digitalnya itu sangat diakselerasi, maka apa yang perlu disiapkan nih, ya kan? Chicken and egg. Jadi apa duluan nih, ayam sama telur siapa dulu jalan? Apakah people dulu, proses atau tools? Maka saya bisa jelaskan sama teman-teman semua bahwa yang paling penting adalah investasi di people, investasi di organisasi. Jadi pada saat saya harus jalankan transformasi digital ini, maka tentara saya bahwa amunisi saya adalah tim saya. Sehingga pada saat kita bilang oke, IT-nya harus maju, apa yang perlu dipersiapkan? Upskill tentunya. Jadi di saat kita transformasi digital ini, selain teman-teman harus belajar coding yang baru, juga harus belajar sesuatu yang baru seperti contohnya cloud. Kita bilang oke, pindahkan semua ke cloud, semua harus dirubah jadi microservices. Maka teman-teman semua harus belajar. Jadi seperti ibaratnya lari sambil ganti baju gitu ya. Jadi harus dilakukan multitasking. Langsung bisa transformasi. Jadi di Excel dengan pandemi ini terjadi akselerasi digital, dan investasi yang paling besar yang harus dilakukan adalah untuk people, untuk rekan-rekan IT di mana mereka harus belajar lebih cepat. Tapi selain itu, apalagi yang mendasari? Yang mendasari adalah mindset. Karena walaupun kita persiapkan teman-teman kita dengan skill atau dengan ilmu yang baru, mindset yang tim IT perlu punya adalah oke, kita ini berada di era atau ekosistem yang selalu berubah, sehingga harus terus adaptif, harus terus terbuka untuk belajar sesuatu yang baru. Jadi itu yang rekan-rekan atau tim IT selalu sikapi. Jadi nanti Jovi akan berbagi apa sih yang kira-kira diperlukan sebagai fresh graduate, ya kan? Tapi mungkin itu dalam waktu 3-6 bulan dari sekarang bisa jadi basi, ya kan? Harus ada lagi yang baru. Jadi harus terus adaptif. Kang Ade katanya, saya tahunya Frida juga akan share teman-teman semua kira-kira kalau bekerja di telekomunikasi itu untuk back end khususnya apa saja ilmu yang diperlukan gitu kan. Sebetulnya yang perlukan hanya mental baja gitu ya Ade, karena tidak pernah berhenti requirement gitu ya, jalan terus. Nah, tentunya dengan sesi malam ini kita juga akan terus membuka kesempatan untuk talenta-talenta yang berbakat. Karena di ranah ini di IT tentunya selalu semua harus bergerak maju, dan juga kita perlu good talents, kita perlu juga orang-orang yang tentunya sangat adaptif yang bisa maju bersama. Jadi kurang lebih demikian. Selamat belajar malam ini bersama Jovi dan Kang Ade. Saya lihat juga ada Gesit di sini. Gesit adalah Scrum Master kita yang benar-benar master. Jadi tentunya bisa banyak berbagi apa saja yang terjadi di dunia kerja dan apa saja yang perlu disiapkan bagi rekan-rekan profesional IT ke depannya. Demikian, Wani dan Singgi, saya kembalikan. Ya, terima kasih banyak Ibu Yesi sudah bergabung di malam kesempatan hari ini. Semoga teman-teman juga yang penasaran dengan Excel atau misalkan dengan bagaimana cara menghadapi adaptif tadi, atau misalkan upskill, akselerasi digital untuk menyimak webinar kali ini. Terima kasih banyak Ibu sudah bergabung pada malam hari ini. Ya, sesi sekarang dilanjutkan oleh Kang Jovi dengan tema
top kompetensi for IT fresh graduate and best for work. Benar banget. Nah, siap-siap teman-teman, siapkan catatannya, siapkan juga pertanyaannya, karena ini kalau orang-orang bilang apa sih, daging banget lah ya gitu. Jadi simak sampai akhir dan siapkan pertanyaannya. Yuk kita simak dari Mas Yofi. Mas Yofi, silakan Mas Yofi. Oke, semangat pagi teman-teman semuanya. Semangat pagi. Hari ini saya akan sedikit sharing terkait dengan top kompetensi for IT fresh graduate success for works. Perkenalkan, saya Jovi. Saat ini saya sedang bekerja sebagai API and Microservice Designer di Excel Axiata. Secara garis besar, saya bertugas untuk mengkonversi bisnis case feature untuk menjadi sebuah fungsional aplikasi. Saya sudah join di Excel Axiata sejak 2016. Kebanyakan experience yang saya punya selalu berelasi sama middleware atau backend processing atau integration layer di level applications. Terus, saya proficient di Java. Selanjutnya adalah terkait dengan topik yang saya akan sampaikan. Sebenarnya presentasi yang saya buat sekarang ini berdasarkan dengan apa yang saya perhatikan dan apa yang teman-teman sudah share yang kebetulan ada di lingkungan pekerjaan Excel Axiata. Yang pertama akan saya bahas mungkin terkait dengan adaptasi. Nah, ada 2 poin terkait adaptasi, terutama untuk fresh graduate. Yang pertama adalah bagaimana beradaptasi dengan profesional karir, dan yang kedua adalah bagaimana beradaptasi dengan culture pekerjaan. Nah, saya akan mulai dengan apa aja sih yang sebenarnya atau idealnya tidak dilakukan saat memulai profesional karir. Yang pertama adalah tidak menunjukkan ada inisiatif. Ini sangat penting teman-teman, karena inisiatif adalah bentuk apresiasi diri untuk menunjukkan siapa sih saya itu sebenarnya dan kemampuan apa sih yang saya miliki. Nah, dengan yang saya lihat kondisinya di lingkungan pekerjaan Excel, banyak teman-teman fresh graduate yang masih malu, berani untuk mengungkapkan inisiatif. Padahal sebenarnya secara hard skill, secara technical skill, mungkin dia sangat baik. Selanjutnya adalah terlalu lama berdiam diri. Nah, ini identik dengan orang-orang yang baru beradaptasi dengan pekerjaan. Nah, ini yang sebenarnya kita harapkan, atau yang saya perspektifnya sebagai teman pekerjaan dari teman-teman nanti misalnya, itu merasa mungkin lebih better atau lebih baik jika teman-teman bisa memulai segala sesuatunya tanpa harus ada inisiatif dari superior teman-teman. Nah, ini banyak sekali saya jumpai, dan sebenarnya kita maklumi, karena kita akan memberikan waktu dan ruang untuk teman-teman beradaptasi. Tapi yang jangan pernah dilakukan adalah mengasumsikan diri untuk tetap idle atau tetap tidak melakukan aktivitas apa-apa. Karena perspektif itu baiknya teman-teman peer kalian yang punya perspektif itu. Jadi dalam perspektif ini sebenarnya ini adalah waktu, tempat, dan ruang yang paling tepat untuk kita belajar. Selanjutnya adalah kurang kritis. Nah, ini juga salah satu kelemahan yang saya sering lihat dari teman-teman fresh graduate adalah kurang kritis terhadap suatu informasi yang baru, terutama saat teman-teman baru join di lingkungan profesional. Nah, sebenarnya ini sangat penting. Kenapa? Dengan kita cukup kritis, artinya kita tahu bahwa ada ketertarikan dan teman-teman menerima informasi yang kita berikan. Selanjutnya adalah tidak cukup bergaul, atau dalam bahasa gaulnya adalah not mingle. Nah, ini cukup penting karena berinteraksi akan memudahkan teman-teman untuk beradaptasi di lingkungan profesional. Ini tidak harus dengan teman-teman yang sebaya, teman-teman bisa mencari informasi atau komunikasi dengan teman-teman yang lain, bahkan termasuk kalau di lingkungan korporasi ini akan sangat luas, dan teman-teman bisa mencari teman-teman dari berbagai divisi dan berbagai grup. Selanjutnya adalah kurang peka. Nah, ini yang saya lihat
adalah tipikal dari fresh graduate yang basisnya atau latar belakangnya IT. Nah, saya sebenarnya mengerti dengan kondisi ini, tapi untuk mempercepat proses adaptasi, alangkah lebih baiknya kita cukup peka sama lingkungan sekitar. Asumsinya saja, misalnya dalam suatu perhimpunan atau dalam satu perkumpulan atau meeting misalnya, ada salah satu teman kita yang mungkin merasa kesulitan dengan kondisi wifi-nya misalnya, dan saat itu dia bertanya mungkin apakah wifi-nya bekerja atau tidak, dan saat kita hanya diam dan tidak merespon, sebenarnya itu adalah bentuk ketidakpedulian. Tapi di saat kita mengecek diri kita sendiri dan ternyata wifi-nya memang bekerja, kita bisa menginformasikan dia langsung. Nah, ini adalah salah satu bentuk awareness dan kepekaan sosial terhadap lingkungan pekerjaan. Nah, selanjutnya yang saya akan jabarkan adalah kompetensi apa sih yang kita harapkan dari teman-teman fresh graduate, apalagi teman-teman sekarang yang saya lihat dari list attendee-nya adalah orang-orang yang mungkin berharap bisa melihat apa sih kompetensi atau apakah sih kemampuan yang saya bisa bangun atau saya bisa latih secara pribadi. Yang pertama adalah komunikatif. Komunikatif ini memang berkaitan dengan bahasa. Jadi kalau misalnya teman-teman memiliki kemampuan pengungkapan atau bicara secara strukturnya itu kurang, mungkin bisa diperhatikan. Dan kalau saya melihat dari lingkup seperti Excel Axiata, kita akan banyak partner atau vendor yang memang berasal dari luar Indonesia, dan sudah pastinya kita akan berkomunikasi bukan dengan bahasa Indonesia. Nah, bentuk dari komunikatif yang saya coba jelaskan sekarang itu sebenarnya bukan hanya terkait bahasa, tapi bagaimana kita membuat sebuah ungkapan atau ekspresi dari informasi agar informasi yang kita punya bisa tersampaikan ke lawan komunikasi kita. Selanjutnya adalah openness. Nah, ini juga salah satu faktor dan salah satu hal yang paling sering saya temui di saat teman-teman fresh graduate yang baru join, dan kita berikan tanggung jawab secara khusus, dan kita sudah mengetahui ya kemampuan teknikalnya, tapi seiring berjalannya proyek atau pekerjaan, teman-teman misalnya merasakan kesulitan, dan di saat merasakan kesulitan ini, teman-teman menyimpan informasi ini sendiri. Nah, ini sangat penting untuk kita bisa open sama superior atau sama peer. Kenapa? Karena sebenarnya openness ini tidak hanya membantu teman-teman untuk bisa menyelesaikan problematika yang teman-teman hadapi, tapi di sisi lain itu bisa membantu untuk mempercepat delivery bisnis yang sedang kita bangun. Nah, hal openness ini sebenarnya kita bisa bangun dan kita bisa latih secara pribadi dengan kita mulai untuk berbagi dengan hal-hal sederhana. Misalnya kita mengupdate informasi progres sudah sampai mana, atau menginformasikan terkait dengan apa sih yang sudah kita temui, atau feature apa yang sedang kita dapatkan selagi kita mengeksplorasi atau menggali sebuah feature atau sistem. Selanjutnya adalah teamwork. Nah, teamwork ini mungkin bagi sebagian orang akan terasa ambigu dan membingungkan bagaimana sebuah teamwork itu bisa dideskripsikan. Nah, ini adalah salah satu mekanisme atau potensi diri yang sebenarnya secara tidak langsung kita bisa munculkan dalam artian dalam lingkup kerja Excel, di mana seorang developer dan developer lainnya itu berinteraksi, tidak selalu atau tidak melulu aplikasi yang kita develop berdasarkan praktikal atau flavor masing-masing. Nah, ini yang kita bisa bentuk untuk bisa menjaga sebuah sistem atau sebuah aplikasi tetap bisa berjalan lancar dan feature yang kita deliver tidak dependen terhadap seseorang. Maksudnya terhadap salah satu developer saja. Cuman ini bisa kita raih juga dengan berbagai macam bentuk collaboration tool. Nah, bentuk teamwork yang bisa kita latih sebenarnya kita bisa tumbuhkan dengan sikap awareness tadi yang tadi sebelumnya saya sampaikan, apa sih yang bisa kita bisa hindarin.
Selanjutnya adalah business acumen. Nah, ini adalah sebenarnya proses bagaimana kita memahami kita sedang berada dalam kondisi apa. Jadi kalau saya sebagai service designer di Excel Axiata, saya mengetahui sebenarnya company yang saya sedang bekerja adalah company yang basisnya telekomunikasi, misalnya produk telco. Artinya saya mengetahui ini secara basis informasi dan basis bisnis, pergerakan dari produk yang saya deliver akan mengarah kemana. Termasuk saya cukup bisa melihat apa sih sekarang yang sedang tren di sisi dan termasuk di pesaing telco itu. Nah, bagaimana kita menyerap dan mengetahui sebenarnya bisnis apa sih, informasi apa sih yang sedang berjalan di bisnis, ini adalah salah satu bentuk dari business acumen. Selanjutnya adalah initiative decision making. Nah, ini juga salah satu hal yang penting. Sebenarnya initiative decision making itu tidak harus dan tidak melulu dari orang yang senior. Dari teman-teman fresh graduate pun bisa mengungkapkan ide, dan proses decision making pun akan melibatkan hal-hal semua ide termasuk. Jadi teman-teman di saat membentuk sebuah keputusan, sebenarnya untuk memutuskan dan menginformasikan informasi itu ke yang lain, itu adalah satu bentuk decision making. Dan untuk mengungkapkan bahwa saya punya ide tertentu, dan jika saya tidak ambil sekarang, itu adalah sebuah bentuk inisiatif decision making. Selanjutnya adalah synthesis the information. Nah, ini juga salah satu poin yang penting dan akan berkaitan dengan poin yang pertama, communication atau komunikatif. Synthesis the information adalah satu bentuk pemrosesan informasi yang kita dapat. Misalnya kita sedang berada di meeting, bagaimana kita engage dengan meeting itu, dan apakah relevan meeting itu dengan pekerjaan atau profesi yang sedang kita lakukan atau dengan feature yang sedang kita deliver. Nah, mengsintesis informasi ini adalah satu bentuk di mana kita sebenarnya memahami apa yang sedang kita kerjakan dan produk apa yang sebenarnya kita sedang deliver. Nah, ini berkaitan juga dengan hal yang pertama, di saat informasi itu diberikan kepada teman-teman, ada baiknya kita lebih kritis dan lebih mengetahui atau ingin mencari tahu sebenarnya apa sih yang kita sedang deliver dan seperti apa nanti journey-nya. Nah, selanjutnya adalah apa sih kompetensi teknikal sebenarnya yang sangat diperlukan jika ingin kita sebagai fresh graduate bisa mudah beradaptasi. Saya akan mengambil sampel di Excel Axiata bagaimana kompetensi teknikal yang diperlukan saat kita engage. Yang pertama adalah UML. Nah, bagi teman-teman yang background-nya IT, tentu sudah mengetahui sebenarnya apa itu UML. UML adalah Unified Modeling Language. Kenapa ini menjadi penting? Karena dokumentasi IT yang sekarang dibentuk dan dimanapun dibentuk akan berdasarkan dengan model-model dan interpretasi grafik yang bisa menunjukkan keberagaman sistemnya, termasuk yang saya berikan sampel saat ini. Jadi, selain dengan instruktif teks yang akan disalurkan dalam dokumentasi, akan banyak bentuk dari modeling diagram yang sebenarnya akan disampaikan juga dalam dokumennya. Dan ini mungkin akan mengcover 40-60% dokumentasi itu. Jadi untuk teman-teman yang masih kurang memahami tentang sequence diagram, walaupun sebenarnya ini bisa kita pelajari selagi kita pertama join, alangkah lebih baiknya jika UML ini menjadi salah satu basis informasi atau pengetahuan yang kita punya sebelum kita bisa memulai atau beradaptasi dengan pekerjaan selanjutnya. Selanjutnya adalah Git atau versioning kit yang lain. Kenapa Git menjadi penting? Ini yang saya lihat dari teman-teman fresh graduate di Excel sebenarnya. Jadi Git secara fungsional memang sebagai versioning kit dan salah satu bentuk dari tool untuk kolaborasi. Tapi ingat teman-teman, di saat code itu adalah sesuatu yang paling berharga dalam dunia programming, dan salah satu timpa atau menimpa code itu akan berakibat fatal di bisnis proses. Termasuk dengan bagaimana kita cara merging, forking, atau rebranching. Nah,
pengetahuan-pengetahuan dasar seperti ini perlu teman-teman miliki. Kenapa? Karena di saat teman-teman berada dalam kondisi di mana terjadi konflik atau bentuk yang lainnya yang menyusahkan teman-teman terkait dengan versioning ini, teman-teman bisa langsung mengeksplor dan bisa langsung menginisiatif decision ke superior teman-teman atau ke leader teman-teman untuk memastikan apa yang bisa teman-teman lakukan dan menginformasikan kondisi apa sih yang teman-teman sekarang sedang hadapi. Selanjutnya adalah basic encryption and hashing utilization plus implementation. Kenapa ini penting? Kalau di Excel, subscriber information atau customer information itu menjadi salah satu data yang tidak boleh bocor dan kita benar-benar jaga gitu. Nah, artinya apa? Artinya segala sesuatu atau segala integrasi yang kita lakukan antar sistem akan selalu memerlukan proses ini. Dan basic dari informasi ini akan selalu berkaitan, apalagi di zaman seperti sekarang yang basisnya adalah cloud. Jadi untuk memproses apa sih itu encryption dan berbagai macam algoritmanya, alangkah lebih baiknya jika dasar-dasar dari encryption dan hashing itu teman-teman sudah ketahui. Jadi nanti sewaktu teman-teman terjun di dunia programming misalnya, atau di dunia IT, teman-teman langsung mengerti bahwa ada beberapa informasi atau beberapa data yang kita perlu lakukan encryption atau hashing untuk memastikan data itu tidak bocor, dan jika bocor kita bisa tahu apa sih yang bisa kita lakukan. Selanjutnya adalah cloud computing. Nah, ini adalah future trend. Excel sudah, maksudnya di tempat lingkungan kerja saya berada sekarang, kita sudah migrasi dan semakin mengekspand, semakin meluas. Dan ini adalah satu hal yang baik untuk teman-teman ketahui, selain karena itu adalah tren, dan ini nggak ada salahnya juga karena IT selalu belajar tiap hari gitu, maksudnya informasi akan selalu bertambah. Dan cloud computing ini memberikan batasan yang sungguh luas untuk teman-teman bisa mengeksplorasi. Selanjutnya adalah, apakah saya perlu programming skill? Jawabannya adalah tentu, karena IT, walaupun tidak semua IT memerlukan programming skill, tapi programming skill melatih teman-teman untuk melakukan eksploitasi di sisi logika atau interpretasi sistem. Jadi kalau teman-teman belum memahami betul dengan programming skill dan masih bingung sebenarnya programming apa yang cocok buat saya, pick one, then learn it deeper and bigger. Terus bagaimana yang lainnya? Kita punya banyak teknologi dan teknologi itu akan berbeda tiap perusahaan. Nah, yang lainnya akan beradaptasi sesuai dengan teknologi yang diadapt sama company teman-teman nantinya yang teman-teman akan bekerja di sana. Selanjutnya adalah apa sih teknologi adaptasi yang Excel sekarang punya? Yang pertama adalah Java, Spring framework-nya, terus Kotlin, terus Golang, terus basic Linux and so on, Jenkins untuk CI/CD, terus Swift untuk mobile application, cloud-nya Excel menggunakan Kubernetes saat ini, dan lainnya, termasuk dengan mobile perangkat-perangkat atau library-library khusus yang kita pakai. Nah, ini adalah salah satu bentuk teknologi adaptation yang ada di Excel. Ini belum semua, tapi at least dengan list yang sekarang kita punya, sekarang yang saya tunjukkan ini, teman-teman bisa melihat seberapa variasinya sih teknologi yang diterapkan di sebuah institusi misalnya. Selanjutnya adalah working culture. Tadi yang pertama adalah professional career, yang sekarang adalah working culture. Nah, saya sedang menampilkan foto yang berisi dengan teman-teman IT di tim API Microservice. Nah, teman-teman bisa lihat di gambar sisi kanan atas, rata-rata fotonya di sini menggunakan batik. Dan saat itu, teman-teman di API Microservice sedang merayakan Hari Batik Nasional.
Terus di sebelah kiri sedang menggunakan pakaian daerah, ada dari Betawi, ada dari Papua, ada dari Padang, dari Sunda, semuanya. Ini adalah foto-foto dari figur fashion yang terbaik, dan dilakukan di saat hari kerja. Kemudian bagian kiri bawah di saat kita casual, dan sebelah kanan bawah itu di saat bulan puasa. Tapi nggak perlu khawatir teman-teman, saat bulan puasa pun kita nggak setiap hari sih kita pakai baju kayak gitu. Jadi hanya di event-event tertentu. Tapi ini menunjukkan bahwa culture yang ada di Excel saat ini dan di API Microservice Team saat ini dibentuk sedemikian rupa sampai teman-teman yang ada di sini kita ngerasa Excel truly the second home. Next. Nah, ini adalah program yang bukan program sebenarnya. Activity fun yang teman-teman di API Microservice sering lakukan. Yang pertama adalah lightning talk, sharing session, terus ada public meetup, learning from the expert. Nah, ini adalah salah satu bentuk bagian dari culture yang dibentuk di API Microservice dan bisa kita wakilkan ke environment atau lingkungan Excel Axiata. Nah, untuk bagaimana sih rupanya atau bagaimana sih perjalanannya, teman-teman bisa kunjungi Instagramnya API Micro Excel, dan ini adalah salah satu bentuk dari feeds yang saya ambil dan saya screenshot dari Instagramnya. Jadi teman-teman bisa lihat di situ activity-nya ada apa aja, terus modelnya seperti apa, termasuk dengan apa sih activity yang dilakukan oleh teman-teman tiap minggunya. Dan kita punya tim khusus untuk melakukan eksplorasi dengan activity yang sedang trending atau yang ingin dilakukan oleh teman-teman lainnya. Nah, semua aktivitas yang dibentuk di lingkungan API Microservice atau tim IT itu penuh dengan kreasi dan bagaimana cara menyeimbangkannya dengan lingkungan pekerjaan. Misalnya teman-teman ada yang penasaran seperti itu. Jawabannya adalah ini. Ini adalah value dari Excel. Value dari Excel adalah It's Excel, yang sebenarnya ini akronim. Jadi uncompromising integrity. Jadi profesional di Excel itu selalu memastikan apa yang dikerjakan itu berada di jalur yang tepat dan selalu memastikan apa yang dikerjakan itu jelas. Dan jika tidak jelas akan selalu memastikan bahwa konfirmasi atau memastikan bahwa apa yang dikerjakan itu sudah ada di jalur yang tepat. Terus yang kedua adalah tim sinergi. Ini adalah kita memastikan sebenarnya apa sih yang kita deliver atau apa sih yang kita butuhkan dengan kita memahami atau mendengarkan dan kita men-challenge setelahnya untuk memastikan apa sih solusi yang kita tawarkan dan bagaimana hasil dari solusi yang kita ingin tawarkan, apakah itu yang terbaik atau bukan. Selanjutnya adalah simplicity. Di sisi Excel, ini adalah model yang bentuknya ada di tengah, jadi kita ingin memastikan customer itu selalu mendapatkan sesuatu itu secara mudah, cepat, konsisten, dan paling dapat diandalkan. Selanjutnya adalah exceptional performance. Nah, ini adalah value yang lainnya yang kita akan memastikan sebenarnya apa sih yang kita deliver itu adalah yang terbaik, dan kita ingin memastikan sebenarnya yang terbaik itu kita bisa lakukan secara bersama. Nah, sebenarnya kita udah berada di ujung dari presentasi yang saya sampaikan. Ada satu poin lagi sebenarnya yang saya ambil dari quotes. Ini untuk insight teman-teman fresh graduate. Jadi ini quote dari Steve Jobs. Jadi it doesn't make sense to hire smart people and then tell them what to do. We hire smart people so they can tell us what to do. So ini jadi interpretasinya sesederhana kalau misalnya teman-teman memang punya provision di situ atau punya skill di situ,
itu yang teman-teman bisa tunjukkan, dan bagaimana membuktikannya itu adalah salah satu bentuk yang memang diharapkan dalam sebuah lingkungan profesional. Dan teman-teman nggak perlu khawatir kalau misalnya suatu saat teman-teman berada di lingkungan kerja, teman-teman tidak bisa mendapatkan ekspektasi yang cukup. Karena kalau dari pandangan saya, Excel masih so far the best company I ever engaged with. Jadi bagi teman-teman yang berminat untuk join Excel, silahkan cari tahu dan mungkin nanti bisa menghubungi salah satu dari tim kita. Seperti itu. Nah, saya rasa cukup. Saya mungkin kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih banyak Kang Jovi atas insight-nya, itu sangat-sangat insightful, apalagi yang akronim itu ya, saya baru tahu sih, kayak uncompromising integrity, terus team synergy, terus simplicity, dan exceptional performance, kayak gitu teman-teman. Kita Q&A-nya ini setelah, oh ya jangan lupa teman-teman, kan tadi kata Kang Jovi, Excel is the best. Menurut Kang Jovi adalah the best company that he have ever engage with. Jadi teman-teman yang kalau mau join ke Excel mungkin bisa follow API Micro Excel yang tadi ya Kang, yang di Instagram ya. Kayak gitu teman-teman. Jadi teman-teman bisa tahu kehidupan working culture-nya di Excel tersebut begitu. Terus teman-teman nanti pertanyaannya di akhir sesi. Jadi ini ada sesi kedua yaitu Kang Fridayana Babullah dengan tema How Back-end Developer Works in Telecom Industry. Oke, terima kasih Mbak. Oke, saya akan share dulu. Iya. Suara saya sudah terdengar, Mbak? Oh, sudah Kang. Sangat jelas. Terima kasih. Oke. Teman-teman yang bentar ya, Kang. Teman-teman yang tadi buat pertanyaan buat Kang Jovi mungkin bisa ditulis, bisa diketik nanti akhir sesi setelah Kang Ade kita akan tanya jawab. Begitu. Ya, saya kembalikan ke Kang Ade. Oke, terima kasih Mbak, dan juga terima kasih kepada Mas Kesit dan Kodopolitan yang sudah memfasilitasi pertemuan ini ya. Mudah-mudahan kita bisa berbagi ilmu yang baik di malam hari ini. Oke, saya malam ini akan coba paparkan sebenarnya bagaimana sih seorang back-end developer bekerja di sebuah telkom industri. Jadi industri di Indonesia itu sangat beragam dan sangat banyak. Ada dari sektor bank, ada asuransi, mungkin dari sektor logistik, itu banyak sekali. Dan mungkin setiap sektor itu memiliki khas dan ciri khas tertentu ya. Nah, mungkin saya akan coba share sebenarnya di industri telkom itu seperti apa, terutama di Excel, yaitu mungkin teman-teman penasaran nih, kira-kira kalau saya kerja di Excel itu interaksinya seperti apa sih? Interaksi seperti kepada orang-orangnya itu seperti apa? Kemudian prosesnya seperti apa? Kemudian juga mungkin teknologi yang akan kita berinteraksi sehari-hari itu seperti apa? Nah, itu akan coba saya sedikit share ya malam hari ini. Oke, next slide. Nah, perkenalkan nama saya Fridayana Babullah, cuman untuk lebih menyingkatnya bisa panggil saya Ade. Nah, ini kalau teman-teman mau berinteraksi dengan saya di sosial media, bisa mention saya di Twitter ya. Ini Twitter akun saya, Babullah, itu nama belakang saya. Saya saat ini berada di tim development di Excel, jadi membantu tim produk kita untuk deliver produk-produk yang ada di Excel. Oke, nah selanjutnya adalah mungkin dari teman-teman yang sekarang join di sini, ada yang mungkin sudah jadi developer, dan developer itu kan macam-macam, ada front end, ada back end. Nah,
seperti apa sih mungkin dalam pikiran teman-teman seorang back-end developer gitu kan. Di slide selanjutnya. Nah, mungkin stigma dari teman-teman ya, back-end developer itu seperti apa sih? Kayaknya seperti ini deh. Ini mungkin stigma yang umum di kita ya. Jadi back-end developer itu suasananya dark ya, dark mode, layarnya gelap gitu kan. Mainannya seperti ini, pakai hoodie, mukanya tuh nggak kelihatan, bahkan mukanya mungkin pakai topeng. Nah itu mungkin stigma-stigma yang sering terlihat kalau kita googling ya. Tapi sebenarnya apakah seperti ini? Terus di Excel itu seperti apa sih seorang back-end developer? Nah kita bisa lihat nih di slide selanjutnya. Nah ini mungkin seperti ini ya. Salah satu contoh aktivitas kami di Excel sebagai seorang back-end developer. Nah ini mungkin kalau Mas Im dan Mbak Gita ada di sini, mohon maaf ya, kita fotonya dipajang di sini. Jadi waktu itu kita sedang ada di acaranya hackathon, internal hackathon. Jadi masing-masing tim, seperti yang mungkin tadi dijelasin sama Mas Jopi, bahwa kita harus punya inisiatif, ide-ide apa yang bisa tertuang selama kita bekerja di Excel yang mungkin bisa berkontribusi kepada perusahaan. Nah ini di-encourage nih teman-teman, jadi ketika join itu di-encourage untuk selalu memberikan inovasi-inovasi. Nah, jadi nggak hanya melulu tentang project, tapi teman-teman juga bisa mencurahkan ide teman-teman, inovasi teman-teman di Excel ini ya. Dan beda jauh kan dengan yang tadi, kalau yang tadi itu terlihat sangat buram dan sendirian gitu kan, nggak banyak ngomong. Nah, kalau di sini kita berkolaborasi, kita bertukar ide, memberikan gagasan-gagasan yang mungkin bisa jadi hal yang baik buat perusahaan. Oke, nah selanjutnya di IT ini pasti tidak terlepas dari 3 hal ini ya, teman-teman, mungkin yang tadi sempat disinggung sama Bu Yesi juga. Di sini kita ada people, kita sebagai people-nya, dan ada juga proses dan teknologi, dan people ini memegang peranan yang sangat penting. Kemudian walaupun people-nya udah ada dan juga penting, tapi jika tidak ada proses yang berjalan dipadukan dengan teknologi, tentu saja itu juga tidak bisa berjalan dengan baik sesuai dengan harapannya perusahaan nih teman-teman. Jadi tetap harus ada keseimbangan di antara ketiganya. Teknologi aja, teknologinya sangat advance, tapi people-nya mungkin tidak ada dukungan dan prosesnya tidak ada, itu pun bisa jadi investasi yang sia-sia buat perusahaan. Jadi kita harus melihat keseimbangan di antara ketiganya. Nah mungkin saya coba paparkan satu persatu interaksi teman-teman ketika menjadi seorang back-end developer. Orang-orangnya tuh akan berinteraksi seperti apa, proses yang akan dijalani di perusahaan itu seperti apa sih, development seperti apa, kemudian interaksi teknologi ini, mungkin programming language dan segala macam yang akan teman-teman mungkin bermain di situ. Nah, selanjutnya mungkin aku coba bahas tentang proses. Ini berbicara tentang life cycle development, itu kita mungkin tahu nih, teman-teman juga mungkin pernah mendengar yang namanya waterfall ya. Itu mungkin SDLC yang sudah cukup lama, pernah apply di dunia IT, dan ini modelnya cukup rigid ya. Jadi teman-teman mungkin berada di bagian yang nomor 3 nih, the development, dan ketika proyeknya itu tiba, itu akan melalui tahap-tahap yang terpisah nih teman-teman. Jadi kita akan masuk ke analisis dulu. Nah di sini tuh kontribusi development-nya belum terlihat ya teman-teman. Jadi development kita itu masih ada di tahap yang ketiga, kemudian baru masuk ke tahap desain, baru nanti kita masuk ke tahap development di kita. Nah karena interaksinya itu terputus, hal ini menyebabkan banyak pain point ya. Jadi ketika development udah selesai, kemudian di testing, terkadang tidak nyambung gitu antara desain yang diharapkan dan hasil yang kita develop ya. Itu kadang-kadang karena komunikasi di antara tim yang terlibat di sini terputus ya, terpisah, ada requirement-nya, desain, development, testing, dan itu untuk proyek yang cukup besar
itu bisa membuat cost yang membengkak ya. Misalkan kita sudah sampai testing dan ada defect, nah itu kita mungkin ya itu terjadi untuk balik lagi ke requirement analysis, design, development lagi, dan itu cukup membuat tidak happy sih untuk customer kita. Nah di Excel, nah teman-teman akan banyak sekali proses menggunakan Scrum ya. Mungkin teman-teman juga udah pernah dengar, mungkin sudah pernah dengar atau sudah pernah mencoba dan berkontribusi di tim Scrum. Nah, seperti inilah kurang lebih ya teman-teman. Jadi hampir 98% proses development di Excel itu udah menggunakan Scrum. Nah, Scrum itu seperti apa sih gitu? Apa bedanya dengan waterfall tadi? Apa keunggulannya dibandingkan dengan yang tadi? Nah, di sini yang menarik adalah kita itu bisa berinteraksi langsung dengan product owner. Oh, bayangin teman-teman. Jika teman-teman punya inovasi ini, punya gagasan gitu kan. Oh, produk yang akan di-deliver itu secara teknikal itu akan lebih baik jika dibuat seperti ini. Nah, itu memungkinkan sekali dalam proses Scrum ini teman-teman. Karena interaksinya bisa terjadi secara langsung. Teman-teman bertemu sendiri dengan product owner-nya. Di Excel itu kan ada banyak produk nih teman-teman. Mungkin teman-teman tahu Excel, kemudian produk Axis, produk prioritas yang mungkin teman-teman juga produknya dipakai ya sama teman-teman, dan teman-teman bayangin bisa berinteraksi langsung dengan owner produknya gitu kan. Bisa nanya, bisa melakukan challenge terhadap mereka. Oh, produknya seperti ini bisa dibuat lebih bagus loh. Itu interaksinya jadi lebih menarik dan juga akan membuat produknya mungkin lebih membanggakan buat teman-teman sendiri maupun buat product owner. Nah, untuk prosesnya sendiri sebenarnya bisa dikatakan product owner harus akan menceritakan produk seperti apakah yang akan dibuat gitu kan. Nah, di situ teman-teman bisa diskusi dengan product owner kira-kira solusinya seperti apa. Nah, selanjutnya seperti biasa akan dilakukan planning backlog mana saja yang teman-teman bisa achieve di cycle sprint yang akan dilakukan gitu kan. Jadi dari semua backlog itu mungkin cuman ada beberapa backlog yang bisa dijalanin teman-teman di sprint tersebut. Nah, di dalam sprint itu teman-teman bekerja sama dengan beberapa tim yang lain untuk menyelesaikan backlognya sehingga bisa mendeliver backlog tersebut di akhir sprint. Nah, yang bagusnya lagi di akhir sprint itu teman-teman ada yang namanya sprint review dan sprint retrospektif ya. Jadi apa sih itu? Jadi setelah kita deliver nih, tentu saja selama sprint itu mungkin teman-teman mengalami kendala, mengalami keluhan, mengalami mungkin ganjalan di dalam hati. Nah, itu bisa disampaikan sama teman-teman di akhir sprint tuh. Jadi bisa sekalian introspeksi kira-kira sprint ke depan bisa lebih baiknya seperti apa. Jadi cukup menarik dan hal itu tentu saja akan meningkatkan kualitas sprint demi sprint selanjutnya gitu karena selalu ada improvement di sana. Oke, nah itu mungkin secara sekilas ya Scrum prosesnya dan kita menggunakan ini untuk hampir 98%-nya di project-project di Excel. Oke, nah oke, sebentar. Oke, nah ini teman-teman mungkin pengen tahu ya kira-kira ketika kita berada di tim development di Excel itu interaksinya dengan siapa sih? Aku akan bicara dengan siapa, diskusi dengan siapa, meeting dengan siapa. Nah, kita akan lihat sini ada beberapa tim ya yang mungkin bisa dikatakan kita sering berinteraksi lah. Tadi saya sudah sempat cerita tim-tim apa saja dan interaksinya seperti apa. Nah, ini yang pertama stakeholder atau customer kita. Jadi customer dari tim development adalah bisa jadi product owner-nya, bisa jadi tim operation yang menjaga aplikasi kita running di production. Nah, itu kita bisa berinteraksi di sprint planning maupun di meeting-meeting yang lain. Nah, yang seru ini sih product owner. Jadi
bayangin teman-teman bisa berkolaborasi dengan product owner-nya XL, dengan product owner-nya Axis, ataupun dengan XL prioritas. Jadi seru sih, jadi teman-teman yang punya ide-ide brilian bisa berkolaborasi di sana. Nah, kemudian dalam setiap development-nya kita tuh ada yang namanya breakdown solusi ya. Jadi setiap requirement pasti harus ada technical solusi yang akan di-apply. Ini database-nya seperti apa gitu kan, programming flow-nya seperti apa. Nah, itu akan dibahas bersama-sama dengan tim desainer nih. Nah, tim desainer akan memberikan arahan kepada kita, segregasi service seperti apa, flow-nya seperti apa, integrasinya seperti apa. Dan di situ pun teman-teman bisa berkontribusi untuk memberikan usulan dan gagasan gitu. Jadi banyak berinteraksi di situ. Kemudian front-end developer juga kita ada. Jadi kita sebagai back-end, kita juga berkomunikasi dengan tim front-end developer. Misalkan front-end-nya butuh API tertentu, kita coba berdiskusi dan memberikan API yang diinginkan. Selanjutnya mungkin ini ya, SRE ya. Jadi ini adalah tim, mungkin bisa dikatakan teman-teman sering mendengar DevOps atau Release Engineering. Jadi tim ini yang akan membantu kita nih, tim development untuk mendeploy aplikasi yang sudah kita buat ke environment testing. Dan di sini biasanya teman-teman akan banyak berinteraksi dengan automation, dengan build script segala macam. Jadi teman-teman juga bisa main-main di situ tuh, seru main-main Jenkins segala macam. Nah, setelah semuanya teman-teman selesaikan, sudah terdeploy, saatnya dites nih. Jadi untuk memastikan sebelum masuk ke production, aplikasi kita tuh harus harus bisa sesuai dengan requirement dari product owner. Nah, disitulah kita berinteraksi dengan tester. Kita bekerja sama, tester ada misalkan ada keluhan apa, tidak bisa melakukan ini, ada defect apa. Nah, kita bantu agar bisa menyelesaikan test case-nya, agar nanti sampai ke production itu bisa, aplikasinya bisa dipakai oleh customer dengan baik, itu tidak ada defect. Nah, selanjutnya mungkin yang seru juga nih, ini ada di Excel itu ada khusus ya, security team. Jadi setiap API yang kita buat, terutama API yang akan diekspos keluar, itu karena kalau kita expose API ke partner gitu kan, itu kan rentan sekali untuk disusupi oleh hacker ya. Jadi tim security ini akan berinteraksi dengan kita untuk melakukan penetration testing. Kadang-kadang kita nggak ngeh nih, oh ternyata codingan kita tuh bisa menyebabkan celah nih. Nah, ini tim security itu canggih banget, dia bisa membantu kita mengatasi problem-problem security di codingan kita. Jadi mudah-mudahan nanti aplikasi kita di deploy production itu bisa lebih aman. Nah, yang terakhir ini tim operation, tentu saja ini tim yang akan berinteraksi dengan kita ketika service kita di deploy ke production, dan tentu saja akan running 24 jam ya. Di Excel itu nggak pernah ada tutup toko ya teman-teman. Jadi beli paket itu teman-teman bisa jam 1 malam, bisa jam 5 pagi, 12 siang. Jadi tidak ada tutup tokonya, dan tim operation ini yang akan membantu kita untuk memonitoring aplikasi selama 24 jam. Jadi interaksinya banyak banget di sini, dan itu cukup seru sih buat teman-teman berinteraksi. Nah, tentu saja selain dengan people, kita juga akan berinteraksi dengan sistem nih. Nah, ini mungkin teman-teman penasaran nih, kira-kira sistem seperti apa yang akan berinteraksi dengan teman-teman nantinya nih. Nah, ini ada beberapa yang saya ingin paparkan. Untuk programming language tadi mungkin sedikit disinggung sama Jopi ya. Ada Spring, Java Spring Framework, kemudian ada Golang. Itu yang kita pakai. Jadi teman-teman yang berada di situ mungkin bisa coba-coba ulik-ulik gitu ya, itu seru. Kemudian untuk storage-nya, nah ini database-nya ya, terutama kita menggunakan SQL database. Jadi sebenarnya any product menggunakan SQL kita bisa coba implement gitu. Jadi base-nya adalah SQL based database. Kemudian untuk protokolnya nih, nah ini kadang-kadang kita juga pengen tahu nih, kira-kira kita interaksi dengan sistem lain itu protokolnya apa sih? Apa yang top protokol yang sering digunakan dalam development di tempat kita? Nah, ini
ada beberapa protokol nih yang sering dipakai ya. Mungkin teman-teman juga pernah tahu ada yang namanya REST API, yaitu yang cukup common di kita untuk berinteraksi antara microservices ya. Kemudian ada juga nih agak jadul nih teman-teman, namanya Java RMI. Itu biasanya komunikasi ke subsystem billing, itu dari sana mereka interface-nya ada RMI. Java RMI ini teknologi yang sudah cukup lama sih sebenarnya. Dan selain itu juga ada teknologi protokol lain seperti Diameter, kemudian Row TCP juga ada nih teman-teman. Jadi buat yang main-main TCP juga bisa banget. Tapi kebanyakan protokolnya sih HTTP REST ya, jadi manggil REST API seperti itu. Oke, nah telco, khususnya telco itu banyak subsistemnya teman-teman. Jadi mungkin teman-teman berpikir gitu kan, dari kartu XL saya bisa nelpon ke sana, bisa internet browsing, itu sistemnya seperti apa? Nah, di situ tuh banyak banget sistemnya, dari mulai billing sampai network, dan kita bisa berinteraksi dengan sistem-sistem tersebut teman-teman. Jadi selain programming skill-nya juga teman-teman juga bisa tahu nih sebenarnya di sistem network itu seperti apa, di sistem billing itu seperti apa, dan itu bisa meningkatkan skill teman-teman di area telkom, akan mengenal berbagai macam istilah telekomunikasi lah, seperti mungkin PUK itu yang teman-teman ketahui, MSSDN seperti itu banyak banget vokabulari, dan itu cukup menyenangkan sih bisa mengetahui hal-hal tersebut. Nah, yang tak kalah menarik adalah partner ya. Jadi XL itu sebagai operator itu banyak sekali partner yang integrate nih teman-teman. Bayangin dari mulai bank, asuransi dulu kita juga ada integrasinya. E-commerce, mungkin teman-teman sering belanja online, itu integrasinya dengan kita juga. Bahkan dari partner-partner luar negeri pun ada nih teman-teman. Jadi ketika berinteraksi dengan mereka, terutama mungkin yang di luar negeri, itu sekalian kita mengasah kemampuan bahasa Inggris kita teman-teman. Saya mungkin pengalaman ya, pernah dalam suatu meeting itu ada dari mungkin kayaknya dari Eropa Timur ya gitu. Jadi bahasanya itu bahasa Inggris, cuman agak-agak campur bahasa Cina, itu cukup membuat kita harus jeli sih. Kadang-kadang agak miss, tapi seru sih bisa berinteraksi dengan mereka. Apalagi tentang jamnya ya, waktunya itu mungkin berbeda. Waktu kerjanya di kita jam 8, mungkin di mereka masih jam 3 pagi. Jadi kadang-kadang harus menunggu sampai siang hari baru bisa meeting dengan mereka. Jadi dinamikanya cukup seru, cukup menarik gitu. Partner, kita bisa berinteraksi dengan partner e-commerce, kita bisa dalam satu grup dengan mereka, itu sangat seru sekali. Jadi interaksi sistemnya juga menarik di kita, banyak banget yang bisa dieksplor sama teman-teman. Nah, ini mungkin ini seperti yang tadi Jovi share sih. Jadi di kita tuh sering mengadakan acara seperti ini. Ini sebagian besar adalah tim developer kita. Jadi teman-teman lihat sendiri, ini agak berbeda dengan slide ketiga saya, di mana itu sangat buram. Tapi di sini kita bisa happy. Jadi timnya itu dibantu untuk selalu happy. Dan ini bukan pernikahan ya. Jadi Mas Banu sama Neneng itu dalam rangka acara kalau nggak salah Hari Kartini ya. Jadi kita seru-seruan bareng di hari itu dan senang-senang bareng gitu kan. Nah, ini kalau misalkan teman-teman juga pengen tahu lebih jauh kegiatan kita apa, nanti bisa langsung cek sekarang juga nih. Mungkin bisa buka Instagramnya, cari API Micro XL dan temui kita di sana. Dan follow kita, jangan lupa. Oke, sudah mungkin jam 8, barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita kembalikan kepada moderator. Silahkan Mbak, terima kasih. Iya, sama-sama Mas Kang Ade, sangat insightful dan benar-benar apa ya, istilahnya tadi back end tapi nggak sendiri gitu. Dia bareng engage sama teman-teman satu timnya, dan teman-teman bisa follow Instagramnya MicroXL, API MicroXL. Siapa tahu teman-teman pengen tahu working culture dari employee XL tersebut. Teman-teman, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Teman-teman bisa langsung tanya, diketik atau
teman-teman bilang saya mau tanya langsung, nanti bisa on cam kayak gitu. Dan 3 penanya terbaik akan mendapatkan GoPay 100.000 untuk 3 pemenang terbaik. Ya, teman-teman. Ya, silakan. Oke, teman-teman silakan langsung ajuin pertanyaannya di chat room. Kalau misalnya teman-teman penasaran nih, misalnya lebih ke environment kerjanya di XL seperti apa, tanya lebih banyaknya, Mas. Misalnya saya kerja di rumah bisa berapa kali, Mas. Terus kalau misalnya saya nggak bisa ke momen tertentu, saya bisa dapat pelatihan khusus nggak, misalnya untuk making skill. Silakan tanya teman-teman. Nggak apa-apa. Kita fokus sama ini dulu ya. Kita fokus sama pertanyaan sesuai dengan konteksnya dulu, oke? Iya. Oke. Nah, sambil nunggu nih Mas Yofi sama Mas Ade, kan sesama engineers ya. Sorry saya matiin dulu videonya karena background-nya kurang mendukung sekarang. Oke, Mas. Mohon izin untuk dimatiin dulu. Nah, setelah sekarang udah berapa lama Mas DXL. apa ya? DXL-nya maksudnya lebih ke pakai Scrum itu sendiri gitu, dan so far sejauh ini yang paling Mas rasain dengan cara approach-nya development-nya dengan Scrum apa saja sih dari secara personal gitu ya, fokusnya dengan personal, perubahan personalnya apa saja sih yang diberikan selain karena produknya jadi bagus, tapi buat diri sendiri apa aja ya? Kira-kira boleh sharing nggak sama kita? Boleh Mas Jovi dulu atau Mas Ade dulu, silakan. Oke, dari siapa? Dari saya dulu ya. Boleh. Oke, kurang lebih Scrum itu udah udah hampir lebih dari 3 tahun kayaknya. Udah cukup lama sih Mas, semenjak kita bahkan kantor kita masih di ini Mas, di Mega Kuningan Mas. Kalau Mas tahu di Geraha Excel kita udah mulai menggunakan Scrum, dan mungkin benefit yang bisa saya rasakan gitu ya, perbedaannya adalah dari inisiatif dari teman-teman sendiri ya. Jadi di situ tuh benar-benar kita kumpul dengan product owner-nya, kumpul dengan tim-tim yang lain dari tester, dari releng, dan di situ bisa berkolaborasi Mas. Di situ kolaborasinya bisa lebih erat karena satu squad itu own gitu Mas, own dari Scrum team tersebut. Jadi bisa lebih lepas untuk memberikan ide-ide dan inisiatif di situ sih. Itu yang mungkin saya lihat sih Mas. Oke, nah dari Mas Yofi sendiri gimana? Halo? Halo Jo. Masih di mute Mas Yofi. Coba di unmute dulu ya. Sebentar, saya bantu untuk nge-unmute. Silakan. Oh, sorry. Halo, Mas Yofi. Halo. Halo, ya. Nah, akhirnya. Nah, yang terasa itu karena Scrum value-nya sih, karena dari Scrum value-nya tuh kita bisa respect sama yang lain, terus komitmen, terus fokus, open. Dari Scrum value-nya itu sih kalau yang saya rasain perubahan yang paling besar dari metodologi atau dari model development yang sekarang dan dulu pernah saya alami di model interval, itu yang paling pengaruh di life balance sebenarnya. Jadi di saat sebelumnya itu kita selalu on the miles to the target, kalau sekarang kita bisa mengukur sebenarnya batasan dari target dan capability apa yang kita punya, dan ada proses negosiasi juga di situ. Jadi itu yang mungkin paling saya rasa banyak melakukan perubahan di diri saya sendiri. Itu sih Mas, kalau dari perspektif saya.
Wih, mantap. Thank you ya Mas Yofi, Mas Ade sharingnya. Jadi lebih ke tidak hanya melihat bahwa kecepatan produk itu memang utama, tapi juga ternyata dalam prosesnya kerjasama sama lain itu juga penting gitu ya. Dan dengan Scrum ini ngebantu banget semuanya lebih fluent melakukan itu semua. Oke, Kang Singgi ada pertanyaan di yang di Slido ada nih, di Slido ya. Iya, di Slido ini ada pertama dari Mas Andi, Kak Jovi, seberapa besar pengaruh bantu share screen ya untuk kesuksesan seorang fresh graduates jika di persentase berapa persen soft skill, berapa besar hard skill? Nah, Oke, kalau ya. Oke. Mas Jovi. Oke, kalau di presentasi sebenarnya kecenderungan untuk melihat ke soft skill dan hard skill itu saya bisa bilang 50-50, Mas. Oh, 50-50. Jadi, Oke. Iya, pertimbangannya itu sebenarnya kalau di soft skill itu kita bisa semakin meningkatkan apa yang kita punya dengan sampel tadi yang saya kasih, misalnya ada communication skill, terus ada misalnya ada leadership juga, terus tambahan yang lain, misalnya kita bisa merangkul teman-teman kita yang lain, itu sebenarnya kita bisa membentuk suatu ekosistem juga di dalamnya yang bisa saling mendukung. Dan saat ekosistem di dalamnya itu baik dan bisa saling mendukung, ya hard skill pun akan terbantu. Karena kalau dalam lingkungan profesional sebenarnya diskusi atau komunikasi itu penting banget, dan salah satu kemampuan untuk bisa berkomunikasi itu adalah salah satu yang utama juga, dan secara nggak langsung bisa meningkatkan hard skill jika kemampuan komunikasi itu diimbangi dengan inisiatif untuk bisa mau mengeksplorasi teknologi baru atau perangkat baru. Seperti itu sih. Ya, pertanyaan ini juga merangkap ya ke yang tadi. Apakah attitude juga diperlukan untuk fresh graduates di dunia kerja atau hanya kompetensi teknis yang dinilai? Iya, itu juga sama ya yang tadi udah dibilang sama Kang Jovi, itu 50-50. Terus Kak Jovi ada pertanyaan nih dari Wiro. Kak Jovi, XL is second home. Semembanggakan itukah berada di XL? Kata pertanyaan dari Kang Wiro. Honestly, I'm proud to be part of the XL. Dan kalau di kalkulasi, maksudnya dihitung atau diasumsikan ke seberapa bahagia di Excel, seneng sih sebenarnya, bahagia juga, maksudnya seneng gitu, dan menikmati tiap pekerjaan yang ada di situ, dan karena lingkungannya pun mendukung dan positif, jadinya masih kerasan untuk terjadi. Ini juga ada buat pertanyaan ke Kang Jovi. Share dong pengalaman Kak Jovi waktu awal masuk kerja sebagai fresh graduate secara singkat. Bagaimana cara menghindari hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan? Ya, yang tadi kata Kang Jovi bilang itu memulai inisiatif. Oke, benar. Jadi yang bisa kita hindari jadi saat kita baru mulai beradaptasi ke professional karir atau professional work adalah, yang pertama adalah jangan terlalu pasif, mulai inisiatif, dan mingle. Jadi walaupun misalnya kita sebagai personal, kita merasa kemampuan komunikasi saya masih kurang nih. Oke, apa yang bisa kita lakukan? Yang kita bisa lakukan adalah mulai inisiatif dulu. Apa sih yang kita bisa lihat dan kita bisa kerjakan untuk bisa memulai adaptasi. Selanjutnya adalah mulai bergaul. Kalau misalnya dalam personal kita ngerasa kurang bergaul, coba untuk tidak terlalu menjauh atau tidak terlalu menghindari dengan kerumunan atau dengan teman-teman yang lain. Nah, pengalaman saya waktu mulai fresh grad, jadi kalau dari personal saya sih sebenarnya waktu saya fresh grad tidak begitu menyenangkan sebenarnya. Jadi tidak begitu menyenangkan dengan alasan lingkungan
kerjanya yang memang work hectic. Jadi di tempat kerjaan saya yang dulu adalah work hectic-nya tinggi banget dan memang kerjanya shift-shiftan. Jadi saya pun join bisa, saya join maksudnya selalu shift pagi, dan saya bisa aja ketemu dengan orang yang berbeda, dan waktu itu lingkungan kerja seperti itu agak susah untuk saya adaptasi, tapi saya bertahan di situ 2 tahunan, dan at the end sih bisa beradaptasi, cuman tidak cocok dengan work ethic-nya. Jadi buat tips teman-teman yang ternyata misalnya fresh graduate dan baru dapat kerjaan yang modelnya serupa, kalau misalnya teman-teman punya insight di dalam pekerjaannya, boleh untuk beradaptasi dan proof ke diri sendiri kalau misalnya kita memang bisa adapt dengan kondisi kerja seperti itu. Kalau misalnya kita sudah berhasil adapt dengan kondisi kerja seperti itu, ya try to be modest. Kalau misalnya memang ada kesempatan lebih baik, ya bisa kita ambil. Oke. Ini ada pertanyaan juga untuk Kang Ade dan Mas Jovi. Di kampus kita mendapatkan mata kuliah tentang IT. Apakah mata pelajaran tersebut akan digunakan di dunia profesional, Kak, saat kita sudah lulus nanti? Boleh Kang Ade atau Mas Jovi yang jawab? Oke, mungkin dari saya ya. Ya. Mata kuliah tentang IT. Oke. Jadi mungkin di kuliahan itu mata kuliahnya itu cukup banyak, dari mungkin yang basicnya, dari mungkin kalkulus segala macam. Apakah sebenarnya mata kuliah tersebut akan dipakai nggak sih di IT? Itu mungkin tergantung dari bagiannya, mungkin tergantung dari industrinya. Cuman untuk beberapa mata kuliah seperti yang saya rasakan ya, seperti database gitu kan, kemudian basic pemrograman itu cukup kepake. Maksud saya bisa applicable gitu di dunia IT itu secara teknisnya. Tapi basic-basic semacam struktur data juga itu cukup membantu, terutama untuk menyusun solusi, misalkan untuk database-nya itu ataupun struktur struktur objeknya itu cukup membantu sih mata kuliah seperti itu. Cuman secara langsung memang nggak terlihat seperti applicable, cuman basic-basic seperti itu akan kayak semacam terngiang di kepala, kemudian ini bisa applicable dengan model seperti tadi gitu. Jadi ada beberapa yang mungkin nggak secara langsung terpakai, tapi ada juga yang langsung mungkin seperti pemrograman, bahasa operating system, karena kita akan menggunakan Linux sebagai hostnya, itu database itu kepake sih Mbak. Cuman untuk beberapa basic lainnya mungkin sebagai fondasi kita untuk problem solvingnya. Mungkin seperti itu Mbak. Oke, pertanyaan selanjutnya ada dari Mas Ilham. Bagaimana cara Mas Jovi dan Mas Ade mengotomasi pekerjaan Mas-Mas, terutama agar waktunya lebih efektif? Mas Jovi atau Mas Ade bisa bantu jawab? Otomasi pekerjaan ya. Kalau di bidang IT atau pemrograman sebenarnya kita membuat otomasi untuk pekerjaan yang lain bisa lebih singkat atau lebih pendek. Tapi untuk pekerjaan kita sendiri sepertinya agak sedikit lingkupannya dan pengaruhnya, karena kecenderungan untuk IT itu solving the case atau solving the problem. Nah, case-case yang seperti ini yang bisa biasanya kita kerjain. Cuman kalau melihat dari industri yang lain, selain di telkom misalnya, dan khususnya bukan di Excel, mungkin kalau misalnya kita basisnya bikin web, sekarang udah banyak templating. Udah banyak templating juga yang bisa kita pakai, reusable, terus kita tinggal adjust di sisi flavornya kita doang.
Nah, model-model kayak gini banyak juga yang sebenarnya kita refleksiin untuk hal-hal seperti deployment. Nah, yang deployment mungkin kita bisa asumsiin itu sebagai otomasi juga, cuman sekarang itu jadi tren ya. Jadi sebenarnya itu memudahkan di sisi kita sewaktu kita melakukan deployment, tapi secara overall pekerjaan, waktu kita menginitiate pekerjaannya pun tetap sebenarnya itu tidak bisa diotomatisasikan gitu. Jadi ya mungkin hanya part atau di level deployment atau maintenance atau yang lainnya yang berkaitan dengan operation. Tapi kalau secara pekerjaan, secara khususnya untuk membangun sebuah sistem ya karena sifatnya problem solving, jadinya itu agak sempit ruangnya untuk kita bisa otomatisasi. Seperti itu sih. Oke, kalau dari Kang Ade sendiri, Kang Ade? Iya, sama sih sebenarnya untuk pekerjaan programmingnya sendiri itu mungkin pekerjaan kita justru membuat otomasi untuk hal yang lainnya gitu. Tapi sebenarnya untuk pekerjaan kita sendiri ya memang belum terlihat bisa dilakukan otomasi sih. Jadi otomasi yang mungkin kita pakai itu lebih ke testing, Mbak. Jadi testing yang mungkin dahulu dilakukan secara manual untuk hit ini, hit itu, evaluasi ini, evaluasi itu sama tim tester kita dibikin otomatisme. Jadi kita siapkan skenario-nya dan itu bisa di-running secara otomatis. Kemudian mungkin tadi yang Jovi sebutkan untuk deployment, karena mungkin deployment itu step-nya bisa terdefinisi dengan dari awal gitu ya. Oh, step-nya ini. Nah, hal-hal tersebut yang mungkin bisa otomasi sih. Seperti itu, Mbak. Oke, Mas Ade, ini ada pertanyaan yang apakah attitude juga diperlukan untuk fresh graduates di dunia kerja atau hanya kompetensi teknis yang dinilai? Tadi sudah dijawab oleh Mas Jovi. Ini sekarang tolong dijawab oleh Kang Ade. Oke. Iya, attitude ya. Jadi sebenarnya mungkin yang cukup bernilai itu sebenarnya attitude ya. Untuk kompetensi teknis itu sebagai komplementari yang mungkin bisa speed up di pekerjaannya. Tetapi sebenarnya basicnya kembali lagi kepada attitude, Mbak. Attitude terhadap rekan kerjanya, attitude terhadap atasannya, itu justru yang harus dipunyai terlebih dahulu sih kalau menurut saya. Untuk kompetensi teknisnya itu sebenarnya bisa diasah seiring dengan berjalannya project, dan kalaupun memang sudah punya kompetensi itu terlebih dahulu ya itu cukup bisa menyingkat waktu agar bisa lebih cepat engage. Tapi menurut saya attitude itu sangat penting sih, Mbak. Itu untuk teknisnya itu bisa jadi komplementari. Oke, terus mau tanya juga ke Mas Ade dan Kang Jovi, apakah di Excel ada kegiatan belajar bareng dengan teman satu tim atau belajar masing-masing sesuai dengan posisi yang dipegang, dan gimana caranya beradaptasi skill dengan teman satu project, satu tim? Kang Jovi, Kang Ade. Oke, kalau dari perspektif lingkungan Excel, sebenarnya kalau dari lingkungan Excel itu untuk tiap new joiner atau lebih tepatnya orang yang baru gabung, kita punya mekanisme atau kita punya strategi untuk mempairkan new joiner ini dengan seniornya. Jadi di sisi untuk mengadjust atau mengejar teknologi yang diadaptasi sama Excel, kita akan pasangkan dengan yang seniornya. Nanti yang seniornya akan mencoba membimbing atau memberikan informasi apa sih yang harus dilakukan, dan akan mengawal deployment atau development sampai titik tertentu dan sampai akhirnya bisa dipercayakan sepenuhnya gitu. Tapi tetap akan menjadi eskalasi dari decision making. Itu sih kalau itu yang sekarang Excel, maksudnya tim microservice sedang implementasikan atau sedang jalankan.
Mungkin yang selebihnya bisa dijawab sama Kang Ade ya. Iya, iya ini pertanyaannya buat Kang Ade. Kang Ade, common problem apa yang dihadapi oleh back-end developer zaman now, especially XL? Bagaimana Kang Ade menghadapi sebagai lead development? Apa saran Kang Ade bagi mereka? Oke, dari Mona ya. Iya, dari Mona. Mungkin ya, common problem yang sering dihadapi adalah untuk fresh graduate ya, ini ini sebenarnya enggak termasuk common problem back-end developer. Oke, jadi pertanyaan lebih umum ya. Common problemnya mungkin lebih ke ketika misalkan teman-teman developer nih udah mungkin menerima sebuah requirement, sebuah backlog dari tim bisnis, biasanya common problemnya adalah penterjemahan penterjemahan dari requirement-nya ke dalam implementasi itu kadang-kadang itu menjadi agak salah tafsir gitu, tapi itu jarang terjadi, cuman common-nya seperti itu. Biasanya itu bisa disolusi sih dengan berdiskusi kembali dengan product owner-nya untuk memastikan bahwa apa yang dimaksud dengan product owner itu sudah sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Selain itu mungkin common problem-nya adalah new technology. Jadi sebenarnya bukan problem, cuman karena dinamikanya begitu cepat gitu ya, dengan teknologi baru ataupun dengan mekanik yang baru, itu teman-teman harus lebih cepat lagi beradaptasi, dan itu mungkin bukan problem ya, cuman tantangan, challenge yang mungkin ada. Kemudian common problem-nya untuk attitude mungkin ya, tadi seperti yang Jovi sampaikan itu attitude-nya harus dipersiapkan terlebih dahulu, terutama seperti yang mungkin Bu Yesi sampaikan tadi ya, itu mental bajanya itu harus sudah siap terlebih dahulu gitu sih. Itu bagaimana Kang Ade menghadapinya sebagai lead development. Nah, untuk kasus-kasus tertentu saya coba bantu approach kira-kira jalan keluarnya seperti apa, dan kalaupun memang saya tidak bisa mencari jalan keluar, mungkin nanti akan saya coba sampaikan ke teman-teman senior yang lain kira-kira problem solvingnya seperti apa, tapi at least kita follow up terhadap hal tersebut. Oke, sarannya mungkin untuk teknologi skillnya itu sebenarnya bisa diskusi dengan yang lebih senior, ataupun bisa googling dulu terlebih dahulu, kita explore, research dulu, baru kalau misalkan memang dari teman-teman mentok nih, aku udah mentok, nah itu bisa tanya ke buddy. Jadi kita seperti tadi Jovi sampaikan ada sistem buddy, dan pun dari buddy-nya belum bisa menjawab, kita bisa share ke teman-teman yang lain, barangkali teman-teman yang lain udah pernah mengalami hal serupa, jadi bisa di-solve bareng-bareng. Ini itu sih Mbak. Oke, ini yang ada di kolom chat dari Mas Ahmad. Untuk Mas Jovi dan Kang Ade, kalau ikut profesional itu seperti apa bagi developer? Terkadang materi kuliah dengan industri teknologi ada gap. Seperti dalam pembelajaran programming di kuliah dengan apa yang ada di industri terkadang berbeda. Tips dan trik apa yang mesti fresh graduates prepare untuk mengimbangi gap materi kuliah dengan industri, misal seperti tech yang ada di Excel, Axiata yang sangat kompleks untuk kapasitas seorang fresh graduates. Ini di kolom chat Kang Ade, Kang Jovi pertanyaannya. Oke, mungkin saya bisa jawab ya. Jadi sebenarnya gapnya itu sebenarnya nggak banyak. Jadi teman-teman fresh graduate atau teman-teman yang sekarang masih lagi kuliah itu sebenarnya bisa sambil catch up dengan teknologi yang paling update, karena secara industri pun akan mengikuti dengan teknologi yang paling update. Nah, terlepas dari apa yang dipelajari di kuliah, jujur waktu saya jadi fresh graduate pun sebenarnya shocking dengan teknologi seperti apa. Tapi yang pasti dari pengalaman dulu yang saya hadapin sih sebenarnya kompleksitas itu pasti selalu ada, dan diharapkan tidak terlalu shocking. Jadi apa sih yang bisa membuat
tidak terlalu shocking itu ya coba untuk mengeksploitasi atau mengeksplor teknologi yang sekarang sedang tren dan mulai inisiatif untuk segregasi. Jadi kalau di Excel memang kompleks karena secara ekosistem pun luas, besar, dan case seperti insiden atau seperti human error itu sebisa mungkin dihindari. Nah, mungkin untuk mengembangkan sebuah sistem atau sebuah aplikasi itu akan gampang, tapi di saat seiring waktu atau di saat berjalannya operation itu bugs akan ditemukan, patching akan ditambah, dan di saat itulah sistemnya menjadi kompleks. Nah, sebenarnya dari perspektifnya dev, kita cukup memahami dulu sebenarnya apa sih yang menjadi tujuan atau yang menjadi tanggung jawab untuk kita deliver. Itu dulu startnya. Dari situ kita bisa meluas di saat itu diperlukan aja. Jadi di perspektifnya adalah kita perlu tahu sebenarnya end to end, tapi tiap end kita nggak perlu tahu detail. Jadi starting sebagai awalan kita bisa memulai untuk mengetahui sebenarnya apa sih yang ada di ekosistemnya dulu. Terus kita beralih ke teknologi. Kayak gitu. Oke. Untuk Mas Ade ada tambahan? Oke, mungkin aku sedikit tambahin ya. Mas Ahmad ini kan mencontohkan katanya dalam pembelajaran programming di kuliah dengan ada yang industri terkadang berbeda. Oke, itu dari kuliah kan pasti diajarkan mungkin pondasinya ya, basicnya. Jadi mungkin nggak sama persis dengan yang ada di industri, tetapi at least kita sudah punya basicnya. Biasanya di industri itu produknya memang jarang ditemuin di kuliahan gitu, karena produk-produknya enterprise yang mungkin baru kita temuin di industri gitu. Tapi sebenarnya produk enterprise tersebut adalah komposisi dari berbagai fondasi-fondasi yang kita pelajari di kuliahan. Jadi sebenarnya tidak ada ruginya kita mempelajari apa yang ada di kuliah, karena itu akan berguna banget sebagai basic untuk mempelajari produk enterprise yang mungkin dihadapi. Itu sih mungkin, Mbak. Oke. Teman-teman mengingat waktu sudah menunjukkan pukul 20:28, saya akan pilih satu pertanyaan lagi dan mohon maaf kepada teman-teman yang mungkin pertanyaannya banyak banget yang belum terjawab. Nanti bisa ditanyakan langsung ke follow dulu Instagramnya API Micro Excel itu. Dan ini pertanyaan terakhir dari Fadli Oktapriadi. Kak, gimana caranya? Salah. Yang ini. Yang dari Budiaji Hartono. Stack microservice di Excel pakai apa ya? Apakah ada kontribusi ke open source juga? Tadi Mas Ade yang menjelaskan. Oke, mungkin dari saya coba bantu jawab ya. Iya. Jadi stack microservice yang di kita tadi udah sempat saya singgung juga. Jadi secara bahasa pemrograman teman-teman diberikan berbagai macam pilihan gitu ya. Ada Golang, ada Java menggunakan framework Spring, ada juga yang menggunakan Kotlin. Jadi teman-teman bisa banyak berkreasi di situ karena kontainer kita juga sebenarnya bisa apply untuk berbagai macam programming language-nya. Kemudian untuk tadi pertanyaannya bentar. Kemudian kontribusi terhadap open source-nya seperti apa? Nah, mungkin lingkup open source-nya mungkin yang bisa saya share adalah lingkup di grup Axiata ya. Jadi Axiata itu terdiri dari berbagai opco yang ada di Indonesia, di Malaysia, di luar negeri sana itu tergabung dalam satu opco Excel Axiata, dan kita tuh punya satu centralized repository di mana masing-masing opco tuh bisa share software mereka di situ, sehingga mungkin bisa digunakan untuk opco yang lain, mungkin konteksnya sama, jadi bisa digunakan. Jadi lingkup yang saya ketahui sejauh itu, cuman terkadang dari beberapa developernya sendiri itu punya proyekan di luar atau punya host repository sendiri, itu juga ada ya. Cuman yang lingkup perusahaan yang saya ketahui
di lingkup Excel, di lingkup grupnya Axiata. Jadi di situ kita punya repo yang saling berbagi antar opco-nya. Jadi kita bisa pakai nih punya dialog, punya yang lain itu bisa kita pakai. Dan itu bisa kelihatan source code-nya dan bisa kita build sendiri. Mungkin dari Jovi ada yang mau ditambahkan? Kalau dari saya sebenarnya, apakah kita akan berkontribusi ke open source? Teknologi transformation kita baru lakuin di tahun-tahun lalu. Jadi cepat atau lambat harusnya kita mulai untuk berkontribusi ke open source. Tambahannya tadi udah banyak banget sama Kang Ade, dan mungkin kalau dari stack pun kita akan selalu bertambah. Tapi memang kita memang punya dua bahasa pemrograman yang kita jaga. Basisnya Java sama Go, apapun framework-nya, dan sebenarnya di Excel pun punya framework sendiri. Dan, itu kita bikin, tapi mungkin untuk kita publish ke publik mungkin masih belum, karena di kita pun masih kita kawal si model atau hasilnya seperti apa. Tapi dari teman-teman sendiri sebenarnya di kita pun banyak yang mencoba mengeksploitasi dari open source yang lain, dan kecenderungan untuk kita bisa mengcustom sendiri juga ada. Paling itu sih kalau dari tambahan saya. Kita udah selesai dengan sesi tanya jawab. Mungkin Mas Jovi dan Mas Ade ada kan tadi udah banyak banget ya yang tanya. Terus kan kita akan memilih 3 penanya terbaik. Kira-kira ada nggak yang tadi dari benar banget. Yang diingat pertanyaan yang paling berkesan yang mana nih? Coba yang pertama. Yang mana? Kalau Mas Ade sama Mas Jovi. Apa tadi yang ditanyakan ke Mas Jovi dan Mas Ade? Oke. Dari saya 1 mungkin ya. Iya, siapa? Kang Ade? Sebentar. Ya, teman-teman pasti deg-degan nih yang nanya yang tadi. Aduh, ini ya. Oke. Butuh ditampilkan lagi slide-nya? Ini saya lagi lihat juga sih. Oke, langsung ya. Mas Jovi juga pilih 1. Ya, kayak gitu aja. Silakan, Kang Jovi. Jovi 1. Kalau saya sebenarnya ada sih yang pertanyaan yang sebenarnya pengen saya jawab, tapi masih belum kesempatan tadi jawab. Oh iya, boleh Mas Jovi. Siapa itu? Dari Mbak Robiah. Jadi dunia IT yang luas membuat saya bingung untuk mulai belajar dari mana, dan kakak sebagai pemateri adakah cara atau tips tersendiri supaya bisa semangat lagi dalam belajar IT. Nah ini yang ini sih yang mungkin dulu juga sempat saya alamin sih waktu awal-awal masuk kerja, dan ngerasanya kok banyak banget yang saya harus pelajari gitu dan membingungkan. Ini yang paling berkesan, dan kalau dari personal saya, maksudnya dari jawaban saya sendiri sih sebenarnya dunia itu tuh memang benar luas, dan bagaimana cara memulainya buat teman-teman atau buat rekan-rekan semuanya yang masih sekarang sudah atau sedang kuliah di bidang IT. Kalau misalnya memang masih bingung dan masih belum tahu sebenarnya apa yang harus dan wajib dipelajari, jawabannya adalah pemrograman. Ambil salah satu bahasa pemrograman yang paling cocok, paling disenengin, dan paling gampang menurut rekan-rekan sekalian. Dengan pemrograman yang lain akan ke bawah. Maksudnya ke bawah, yang lain akan ikut berkembang. Contohnya misalnya saya senang Java, dan Java banyak ragamnya. Ada Android, ada dulu mungkin kalau teman yang angkatan sama saya mungkin ada applet, terus ada web, terus ada SDK, ada STK, terus ada smart card, banyak yang bisa diimplementasi sama Java. Tapi ini mulainya dari pemrograman. Jadi kalau teman-teman sekarang lagi bingung nih, mau ngapain sih atau apa yang harus dipelajari, coba ambil salah satu pemrograman dulu. Nggak perlu yang susah-susah, tapi dengan pemrograman kita
seenggaknya bisa memulai untuk mempelajari teknologi stack dalam membuat aplikasi, dan kita bisa melatih diri sendiri untuk bisa merangkai sebuah hal menjadi sebuah logik dan struktur yang bisa kita pakai sebagai tempat untuk mengekspresikan diri, seperti itu sih. Jadi Mbak Robiah mungkin bisa mulai dengan ngambil salah satu dari bahasa pemrograman apapun, entah web, mobile, atau backend, bebas. Oke. Mas Ade, ada satu pertanyaan yang paling berkesan? Siapa yang dari ada namanya Mona ya, mungkin dari saya itu. Oke, Mona. Dan yang ketiga Terakhir ini dari Mas Kesit nih. Iya, Mas Kesit bilang dari Ahmad. Dari Ahmad, iya. Yang di chatroom ya, tadi ya, yang dijawab ya. Iya, yang tolak ukur profesional seperti apa bagi developer. Oke, selamat Robiah, Mona dan Ahmad. Nanti akan dihubungi oleh tim Kodepolitan untuk diminta nomor GoPay-nya. Iya. Dan nanti akan ditransfer. Langsung ditransfer teman-teman. Ya teman-teman, kita sampai di ujung acara webinar kali ini. Bagaimana teman-teman kesan-pesannya? Kalau buat saya pribadi ini sangat benar-benar istilahnya insightful. Terus teman-teman bisa juga ya yang tadi kata Bu Yesi itu harus siap dulu kitanya. Terus kita itu harus adapt juga tadi kata kata Kang Jovi. Terus harus komunikatif, harus terbuka, terus mempunyai teamwork, terus ada juga inisiatif, decision making, dan synthesis the information gitu. Kalau kalau dari Kang Ade, ya Scrum-nya itu harus dipelajari juga biar bisa jadi back end developer yang baik. Seperti itu. Terima kasih. Betul sekali. Kita tunggu ada survei untuk teman-teman. Silakan teman-teman nilai gimana jalannya webinar ini, gimana jalannya pemateri yang memberikan sharing ilmunya juga. Silakan kita tunggu dalam sampai 23.9. Kemudian akan ada satu pertanyaan lagi yang perlu dijawab. Iya. Silakan teman-teman sebelum kita close. Oke. Salah satu nilai di Scrum yaitu continuous improvement. Nah, dengan feedback yang teman-teman berikan di sini, ini bisa jadi bahan untuk kita evaluasi dan juga untuk kita tahu nih teman-teman butuhnya seperti apa sebetulnya gitu. Oh ya, dilanjut. Oke, teman-teman jangan lupa ya follow Instagramnya tadi IPI Micro XL dan Kodepolitan juga jangan lupa. Nanti minggu depan kita ada webinar lainnya yang pasti akan juga sama bermanfaatnya dan keren bangetnya gitu. Saya ingin menyampaikan terima kasih juga buat teman-teman yang di Palangkaraya sana, yang teman-teman sudah bersama teman-teman LTBIS di Palangkaraya, yang memang sekarang lagi kita bareng-bareng bentuk nih Mas Gesit, Mas Jovi, sama Mas Ade untuk ekosistem IT dan juga anak-anak muda yang programmer di sana untuk lebih antusias lagi mengenai gimana cara menjadi programmer yang hebat. Jadi mereka antusias banget untuk join di webinar Kodepolitan sampai sekarang gitu. So, halo teman-teman semua yang di sana. Semoga bermanfaat webinar ini dan silakan kasih polling-nya. Oke, kalau udah 23.9 kita stop polling-nya. Iya. Dan terima kasih lagi juga untuk Kang Ade dan Kang Jovi. Sharing-sharing ini sangat bermanfaat bagi saya dan teman-teman yang hadir. Sama-sama Mbak Wani ya, sama Mas Singgih atas kesempatannya di sini, dan juga Mas Kesit memfasilitasi di sini juga. Iya. Betul sekali. Satu lagi mungkin, oke lah. Oke.
mungkin waktu sudah 70.40. Silakan Wani di closing saja. Iya, terima kasih teman-teman. Jangan lupa selalu update, dilihat di Instagram Kodepolitan dan website Kodepolitan untuk info-info terbaru nanti. Terima kasih banyak teman-teman. Mohon maaf apabila saya banyak kekurangan dan narasumber juga banyak kekurangan. Ditunggu ya untuk pemenang tadi Mas Ahmad, Mbak Mona dan Robiah, ya nanti akan dihubungi hari ini atau besok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Selamat malam Mas Ade, Mas Jovi. Selamat malam Kak Ade, Kang Jovi. Terima kasih banyak. Kang Gesit juga. Ya, thank you Mawani, Mas Singgi semuanya. Yo.